kasih Bu Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ada Pak Kamaludin, ada Pak Adi gitu ya. Sebelumnya ada Pak Dirjen gitu ya. Bu Direktur, saya punya waktu berapa menit Bu? Monggo Prof, digunakan antara 20 sampai 40 menit. Oh cukup, nggak sampai. Saya boleh share PPT Bu? Monggo. Iya. Moga-moga bisa dilihat. Terima kasih. Saya ingin melihat dari sisi lain. Tadi Pak Kamaludin menceritakan tentang bagaimana di Jerman. Kebetulan saya 3 tahun Pak Kamaludin bergulat dengan teman-teman di Bremen tentang hal itu. Kemudian selamat ini tampaknya beliau sangat pengalaman di berbagai ya. Saya akan melihat ini agak teoritik gitu ya, supaya untuk melengkapi yang tadi pengalaman di lapangan baik dari Pak Kamal maupun dari Pak Adi gitu ya. Saya ingin mulai dari sini. Kita ini perlu introspeksi gitu ya. Seringkali kita ini lambat menangkap fenomena. Tapi begitu nangkap itu kemudian buru. Kalau saya sering mengatakan istilahnya lari sambil nalikan sepatu. Jadi seringkali keserimpet jatuh gitu kan. Itu banyak kali itu. Konsep belum jadi buru-buru laksanakan kemudian nabrak-nabrak gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita baca fenomena sudah ditulis yang paling kiri tahun 2008 itu bukunya Tony Wagner itu. Judulnya The Global Achievement Gap. Wagner itu wartawan yang mengkritik pendidikan di Amerika, katanya pendidikan terbaik pun tidak mampu mengimbangi perkembangan di dunia kerja, dunia industri ini. Yang nomor 2 itu bukunya Stephen Collins, itu mengkritik universitas. Katanya untuk apa universitas nggak ada gunanya itu. Karena yang diberikan nggak cocok lagi kebutuhan gitu ya. Yang tengah tadi sudah dibaca oleh Bu Dekan, tulisan saya tahun 16 itu. 16 jadi 4 tahun lalu saya katakan, langsung semua di Google ada ya. Kita nyari apa tuh? Mau masak rawon, tanya bahannya ada, resepnya ada, caranya ada. Kan? Mau tanya apa lagi? Jangan-jangan kita beri kuliah, jangan-jangan mahasiswanya dingkluk lihat Google gitu kan. Wah, cuman itu udah kemarin itu gitu ya. Dan seterusnya lah, banyak hal. Sampai mungkin kita akan tersentak ketika ini. Juga 4 tahun lalu itu, ini tahun lalu, katakanlah tulisan Jim Clifton itu mengatakan bahwa lah sekarang ini kalau Google, EY, terima karyawan nggak tanya ijazah kok. Nggak tanya, yang tanya kamu bisa apa? Bukan kamu lulusan mana, kamu bisa apa gitu kan. Nah ini, tampaknya kita. Nah berikutnya 2 tahun, September tahun berapa ya? 18 ya. Saya diundang ke Singapura. Singapura mungkin perlu untuk bahan kajian ya, untuk bahan banding ya. Singapura itu ingin mereka nyebut itu merekonstruksi pendidikannya yang akan dimulai tahun 2026. Ternyata sudah digagas tahun 16 dan ini buku pertama kali hasil kajiannya. Menarik sekali, justru Singapura kajian dari sejarah. Singapura menemukan ternyata hampir semua negara itu masa jayanya cuma 200 tahun. Mulai Persia, Romawi, Ottoman, Spanyol, Inggris gitu. Bahkan ada kalimatnya nggak enak itu. Katanya Amerika itu sudah senja gitu ya. Kurang ajar kan? Senja itu. Jadi bukan negaranya hilang, tapi kemudian kejayaannya akan turun diganti negara lain. Nah kemudian ternyata kajiannya bagus sekali. Dia menemukan ada 7 tahap negara itu mulai berdiri, tumbuh sampai pada turun tadi. Pada tahap pioneers katanya buku ini, itu negara itu belum punya apa-apa, tapi punya daya juang tinggi orang-orangnya itu. Tahap kedua, tahap conquest nyebutnya itu, tahap di mana mereka mulai membangun kekuatan, tentara mau kita gitu ya. Tahun ketiga mulai membangun ekonomi. Tahun keempat itu orang-orang menikmati kemakmuran negara itu. Tahap kelima katanya, orang-orang mulai maunya jadi piyayi. Jadi priyayi nggak mau kerja yang kotor, maunya bersih. Ini kan dia nyebut intelek gitu ya. Yang tahap ke-6 itu nama decadence. Yang terakhir itu runtuhnya gitu ya.
Kenapa Singapura? Karena Singapura merasa dia sampai awal tahap keempat. Dan tampaknya benar ya. Kalau kita katakanlah ke negara-negara yang agak maju itu, bukan negara maju itu, katakanlah kalau kita ke MIT di Boston itu, yang putih nggak ada seperempat toh, yang putih itu. Kalau kita katakanlah saya kapan hari ke Curtin gitu kan, School of Engineering itu yang orang-orang putih itu dosanya hanya 2 dari 33 itu. Jadi tampaknya kemudian sudah merasa makmur, tidak mau bidang-bidang yang kerja keras dan seterusnya itu. Nah itu yang kemudian Singapura takut. Jangan-jangan Singapura juga sudah zuhur, akan asar, akan senja. Sehingga Singapura apakah ada cara walaupun sudah negaranya makmur tapi anak-anaknya itu tumbuh sebagai orang-orang pionir yang kerja keras, yang punya daya juang. Waktu itu kami seminggu, Senin sampai hari Jumat kami diskusi, tidak satu pun menemukan caranya apa. Nah, tapi kemudian ada ini yang simpulan sementaranya. Ternyata ketika situasi itu keras, maka akan muncul anak-anak yang pekerja keras, yang strongman. Kemudian orang strongman akan hidupnya bagus, tapi kalau hidupnya bagus kemudian menjadi weak man. Siklus itu kemudian Singapura takut, jangan-jangan kemudian anak-anak muda jadi weak man nanti akan menjadi part-time kembali gitu ya. Nah ini kira-kira. Berikutnya saya ingin mungkin nggak penting ini waktunya pendek ya. Nanti silahkan dibaca ini bukunya versi itu. Saya akan masuk ke sini. Ini. Kalau kita baca, oh yang ini ya, ini. Kita baca cermat begitu ya. Ini punyanya Kondrix ya. Jadi katakanlah masuk ke kalau menggunakan Alvin Toffler. Yang menarik adalah tiap gelombang itu masanya makin pendek, 60, 55, 50, 40, 30. Jangan-jangan kita ini in the end of the fifth wave gitu ya. Jangan-jangan kita ini gelombang kelima terakhir akan masuk gelombang baru. Padahal tiap gelombang itu muncul teknologi baru yang berubah total sekali. Saya guyon, jangan mungkin 5 tahun lagi nggak perlu ya. Mungkin kita ngomong langsung keluar angka itu barangkali ya. Mungkin Pak Adi nggak perlu lagi punya kantor ya, langsung ngomong duitnya keluar Pak Adi ya. Iya. Barangkali gitu. Saya tahu kira-kira gitulah. Kan mikirnya gitu kan, supaya sehingga padahal kan semua itu kan terus berubah kan. Nggak ada barang nggak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Padahal kata Charles Darwin itu, it is not the strongest of species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive. Jadi yang akan bertahan nanti itu orang-orang yang kira-kira mampu menyesuaikan diri, memanfaatkan situasi baru itu untuk ya pekerjaan kehidupannya. Ini barangkali pegangannya Pak Adi nih, Pak Adi ya. Gimana makna ini kemudian cocok untuk berimprovisasi untuk ke depan gitu ya, kira-kira begitu kira-kira. Oke, cocok ini. Nah, untuk saya kalau begitu, kalau kita akan masuk gelombang ke-6 yang kita nggak tahu bentuknya kayak apa, itu pendidikan seperti apa yang cocok ke depan. Itu ya, itu yang kita pikirkan sebelum masuk kepada kurikulum. Nah, teman-teman, dari pandangan saya sebagai guru, saya ini guru Pak Kamaludin. Jadi pendidikan itu khas kan? Pendidikan dilakukan saat ini, tapi menyiapkan anak untuk ke depan loh ya. Bukan sekarang, menyiapkan anak untuk masa depan. Yang mungkin baru real terjun ke masyarakat bekerja itu mungkin 15 tahun lagi. Jangan-jangan ketika lulus sudah barangnya beda, jangan-jangan. Besok jangan-jangan mobil nggak pakai bensin mungkin ya. Mungkin nggak tahu pakai apa itu ya. Jangan-jangan hidrogen mulai muncul kan gitu. Nah, padahal katanya Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup bukan di zaman, ke depan loh ya. Jangan-jangan kita ini memberitahu anak kita, ingin loh nak, kata anak saya, aku bian ya. Gitu ya, kira-kira gitu. Nah, ini buku bagus, saya bisa share, saya bukunya punya, yang banyak dipakai rujukan ketika nyusun K13 itu bukunya Benny Trilling, yang katanya gini, kalau kita mau desain pendidikan itu pikirkan 4 hal. 1, seperti apa kira-kira kehidupan dunia ini 20 tahun lagi. Karena
anak-anak kita sekarang masuk SD ini 20 tahun lagi lah akan terjun ke dunia kerja, ke masyarakat. Kalau itu kita bayangkan kemudian, kalau gitu kemampuan apa yang diperlukan supaya survive, supaya sukses. Baru kemudian kalau begitu seperti apa kurikulumnya, seperti apa belajar mengajarnya kira-kira. Nah teman-teman, Bapak Ibu, dugaan saya ini juga banyak orang-orang SMK, orang non vokasi, saya akan masuk ke teori sedikit ya teori. Jadi kalau kita rujuk ke zaman dulu gitu ya. Zaman dahulu gitu ya. Memang kata teori, katanya Vince Rungeten itu pendidikan itu ada dua aspek. Education for life dan education for earning a living ya. Kalau life itu ya tentang kebijakan, kearifan, segala macam itu. Kemudian tapi juga ada aspek tentang bagaimana mencari kehidupan gitu ya. Kalau kita bahas sejarah kan ternyata pendidikan itu dulunya informal. Ketika belum ada sekolahan. Orang tua sendiri murid sendiri anaknya supaya sopan gimana. Tapi juga gimana nanam jagung gimana gitu kan dulu itu. Baru muncul semacam padepokan ketika ada orang-orang yang dianggap punya kemampuan lebih. Tempat anak itu mengirim. Yang biasanya waktu itu untuk yang education for life gitu ya. Dan seterusnya itu. Nah kita ini sebenarnya harus arif ini. Harus tidak boleh karena tidak mungkin dipisah itu. Antara for life dengan for earning living. Nah, kalau kita menggunakan pola istilah baru, yang for life tadi seringkali walaupun enggak pas ya, human yang kanan itu manpower planning. Lah kita harus jujur, dua ini bukan mana yang baik loh ya, karena masing-masing itu punya argumentasi, punya filosofis. Orang-orang Eropa daratan, Jerman, Swiss cenderung ke kanan. Makanya kemudian diplot. Orang-orang Anglo-Saxon, kemudian ke Amerika itu cenderung ke kiri. Maka orang Amerika nggak peduli orang itu lulus ini mau jadi apa. Karena mereka mengatakan nggak ada hubungannya pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Pokoknya pinter silahkan bagus lah. Ini monggo nanti. Karena praktek juga itu tidak bisa saling bergabung gitu kan. Nah, kalau kita punya dua ini kemudian kita bisa melihat gitu ya, melihat ke depan kayak apa digandengkan dengan tadi perubahan-perubahan yang sangat cepat tadi gitu kan. Saya ingin melihat ini. Kalau pola-pola kontinental itu akan cenderung ke ada yang scientific based education itu pola-pola Anglo-Saxon. Jadi katakanlah kemudian yang penting anak itu pinter. Soal pekerjaan nanti belakangan gitu kan. Yang kanan itu namanya competency based education. Kira-kira Eropa daratan itu ya, kira-kira begitu. Nah, tetapi kemudian ketika itu berkembang, pertanyaan saya kemudian apakah pemisahan semacam ini masih cocok? Itu ya pertanyaan saya berikutnya. Mari teman-teman melihat gambar ini. Kan? Gambar yang kondratik tadi kemudian muncul kan, ternyata memang pengkotaan yang terlalu sempit itu kemudian seringkali pas lulus barangnya hilang. Dia jadi pekerjaan X kemudian lulus hilang. Maka menyesuaikan diri. Tapi juga nggak mungkin tanpa bekal kan. Kemudian padahal ini bukunya World Economic Forum tahun 16 juga ini 4 tahun lalu. Dia memprediksi sampai dengan tahun 2020 nanti 35% kursi akan hilang gitu ya. Sehingga ini pengamatan saya sekarang ini. Ya contohnya Pak Adi itu kan. Contohnya paling gampang kan. Sarjana hukum tapi kemudian terjun ke pengusaha itu kan. Untung nggak jadi hakim Pak Adi ya. Jadi hakim duitnya dikit tuh. Jadi tampaknya latar belakang pendidikan dengan pekerjaan itu makin longgar gitu. Yang lulusan pendidikan seringkali jadi politikus itu. Banyak itu. Jangan lupa Menteri Perdagangan kemarin Pak Enggar itu bahasa Inggris UPI loh ya lulusannya itu. Ya kan? Lulusan pendidik bahasa Inggris jadi politikus jadi pengusaha gitu. Ya kayak Pak Adi sarjana hukum tapi kemudian terjun ke bidang sukses kan? Artinya tampaknya kemudian kita nggak bisa berpegang ketat. Nggak boleh pasti nggak ketat kemudian, oh kalau begitu harus ini. Karena kemudian cair sekali kan.
Saya nggak tahu stafnya Pak Andi apa juga cair begini, artinya ada orang matematika jadi gini gitu. Banyak urusan matematika, teknik sipil jadi banker banyak itu kan. Gitu kan. Itu Pak Lanyala, ingat saya insinyur kan, Pak Lanyala itu. Ya, Iya, Pak. gitu ya. Ya. Nah, kalau begitu kemudian bayangan saya kemudian kalau begitu di samping membekali yang vokasi tadi, jangan lupa capacity based education. Jadi membekali orang mampu berkembang, menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Jadi kapasitasnya dikembangkan. Melihat fenomena, menyesuaikan diri, belajar mandiri, belajar dengan cepat. Itulah dalam teori disebut pedagogi. Pedagogi ini penyempurnaan dari pedagogi, dari andragogi gitu ya. Sekarang lagi populer pedagogi itu. Apa itu pedagogi? Pedagogi. Kalau kita baca cermat begitu, capacity base itu artinya apa? Kemampuan untuk menangani barang-barang baru, menyesuaikan dengan situasi baru, tentu berdasar kompetensi yang telah didapatkan. Kalau kompetensi itu mengerjakan pekerjaan sekarang ada. Tapi kapasiti itu beradaptasi dengan yang baru. Tentu perlu kompetensi first, kemudian dengan kapasitas. Kalau pedagogi itu kemudian, ini saya akan masuk kurikulum budekan, itu namanya self-determined. Jadi katakanlah anak-anak akan menentukan aku mau jadi apa. Mata kuliah yang saya ambil ini, dan seterusnya itu. Nah, itu karena nanti punya konsekuensi. Kalau kemudian kita menggunakan pola ini, capacity based dan pedagogi, maka kemudian kurikulumnya kira-kira begini. Jadi mahasiswa itu kemudian memilih sendiri, ini mata kuliahku yang akan saya ambil. Kenapa? Karena aku pengen mengerjakan itu. Kan? Jadi kemudian kampus seperti apa ya? Seperti warung Padang itu. Ini loh makanan. Apakah akan mengambil nasi dengan rendang? Apakah dengan itu lah maunya apa gitu ya? Tetapi tentu dengan bantuan oleh dosen yang bisa memilihkan karena pengen jadi ini jadi itu. Yang kedua, mata kuliah apa di mana itu bersifat individual. Karena sama-sama masuk mesin, masuk hukum misalkan Pak Adi ya. Satu pengen jadi hakim, satu pengen jadi pengusaha itu kan. Nah, itu beda itu nanti. Jangan-jangan saya mau bikin perusahaan tetapi yang bidang jasa tentang hukum, barangkali begitu ya. Nah, ini kemudian kalau begitu maka perguruan tinggi itu ya penyedia mata kuliah. Apa yang diambil tergantung mahasiswanya. Itu. Tentu dosen pembimbing akademik penting karena bisa menunjukkan kalau kamu mau jadi Mas, ini Mbak, mau jadi ini, maka mata kuliah di sana tempatnya. Gitu. Tetapi karena kita capacity based education, maka kemampuan dua hal. Yaitu kemampuan dasar harus kuat, berlogikanya kuat, kemampuan kerja kerasnya harus bagus, kemampuan mencari informasinya bagus, dan itu lewat problem based. Ya. Nah, saya mengambil contoh ini. Seandainya anak masuk ke D4 teknik mesin gitu, saya ini di Indonesia itu jarang kok yang menekuni sampai tinggi itu. Karena anak-anak Poltek itu umumnya 10 tahun sudah pindah ke manajemen karena dia jadi katakanlah jadi kepala seksi di sana kan. Dulu lagi bukan unsur teknis. Jadi usul saya mungkin mata kuliah yang core-nya mungkin 60% saja. Yang lain silahkan bisa aja mengambil ke ekonomi. Karena memang masuk mesin tapi pengen membuka bengkel mobil, maka saya perlu belajar bisnis, kan? Mungkin mau jadi salesnya mobil, gitu kan? Mungkin juga perlu ke lapangan gitu kan? Aku pengen tahu betul loh ya, gimana sih caranya? Mungkin juga ke fakultas psikologi, kan perlu bisa mengendalikan anak buah yang bagus, gitu kan? Mungkin juga perlu ke komunikasi. Jadi yang 60% itu biar diambil sebagai ciri mata kuliah prodi itu, yang 40 itu bisa diambil kemana-mana. Tergantung dia pengen belajar apa, karena pengen menekuni profesi apa.
di benak saya kurikulumnya begitu ke depan itu. Karena ternyata memang lulusan itu ya pekerjaannya ada yang jadi guru, ada yang jadi teknisi di industri, ada di salesnya mobil, ada yang buka bengkel. Sama-sama mesin tapi kemudian kan yang lain. Kalau di pabrik mungkin lebih teknis, tapi kalau buka bengkel kan lebih manajemen keuangan bisnis, gitu kan? Dan seterusnya itu. Nah, kalau itu kemudian ini yang pokok menurut saya, yang pokok kemudian kalau begitu maka mata kuliah yang dicirikan di prodi itu core-nya saja. Core ini loh, core. Kalau kita punya 140 kira-kira ya 40 kali 80, 90 lah kira-kira. Yang SKS-nya prodi itu. Yang lain silahkan kemana-mana sesuai dengan kemampuan yang diingin dipelajari, apakah ke prodi lain, apakah ke industri, atau kemana seterusnya itu. Bahkan saya mengusul begini, kalau begitu maka prodi punya jejaring. Budekan, saya ini masuk prodi mesin, tapi saya pengen buka bengkel. Jadi kalau maka mesti menyediakan, kalau mau belajar bengkel, bisnisnya ke fakultas ekonomi. Soal keuangannya ke sana, IT-nya ke sana gitu ya. Nah, itu yang saya pernah mengatakan kalau begitu mata kuliah Pancasila, agama sih jangan diberikan di jurusan, di prodi. Biarlah mereka belajar ketemu orang lain, ketemu orang bidangnya berbeda untuk belajar berkoordinasi dengan orang yang bidangnya berbeda. Nah, kalau begitu maka usul saya kemudian tiap prodi itu punya yang saya sebut project interdisiplin gitu ya. Ada satu mata kuliah mungkin besar mungkin bisa 4, 5, 6 SKS gitu. Intinya itu sebuah proyek mengerjakan sesuatu kalau bisa interdisiplin. Menyangkut ada elektronya, ada mesinnya, mungkin juga ada ekonominya gitu ya. Untuk belajar yang tadi. Karena dunia di luar kenyataannya interdisiplin gitu kan. Interdisiplin. Ya kayak Pak Kamal itulah, itu kan interdisiplin kan. Juga tahu cara mengaturnya, tapi juga tahu bidangnya, juga tahu komunikasinya kan gitu kan. Nah, itulah kenyataan lapangan semacam itu. Yang keempat, ya harus punya dosen yang bisa memberi arah kepada mahasiswa. Ini loh, kalau mau jadi itu, mapelnya ini gitu ya. Kalau nggak punya, mesti punya orang-orang dari industri yang bisa memberi nasihat pada mahasiswa. Mas, kamu pengen jadi apa? Wah, aku mau buka bengkel sepeda motor. Oke, tak panggilkan pemilik bengkel. Apa ya kemampuan diperlukan? Karena mungkin dosennya nggak ada yang pernah jadi pengusaha bengkel kan. Nah, kemudian yang kelima, mesti punya nanti mekanisme ekivalensi. Oke, kalau anak ini mengambil mata kuliah di prodi sana, berapa SKS itu? Harganya untuk di prodi mesin. Walaupun saya katakan bisa 6, tapi untuk kami hanya 4. Atau ini belajar ke bengkel untuk gimana memulai membuka bengkel. Berapa bulan? 4 bulan. Berapa SKS-nya itu? Mesti punya itu. Yang terakhir tentu punya quality assurance, penjaminan mutu supaya yang diambil yang tadi loh. Saya sering Pak Kamal juga mengamati itu. Anak-anak PKI itu ke kantornya UNESA tapi pekerjaannya apa? Fotokopi. Gitu kan. Padahal dia mungkin anak itu tata buku gitu kan. Nah, itu mesti ada kalau gitu enggak bisa loh ya. Memang jujur Pak Kamal jujur gitu, saya ingin mengatakan bahwa kalau tadi perkawinan tadi dijalankan beneran itu mungkin nanti poligami Pak Kamel. Karena jumlah industri sedikit, jumlah sekolahnya banyak. Jadi bisa aja kemudian nanti istrinya 4, 5, 6, 7 gitu ya. Karena nggak imbang kan. Kalau monogami kan satu-satu gitu kan. Kalau Jerman kan nggak boleh. Jerman kan tidak boleh buka sekolah, buka TVET itu kalau tidak punya pasangan. Jumlah siswanya dipatok kan. Oke, pasangannya maka setahun sekian. Kita kan merdeka. Buka terserah piro jumlah monggo kan. Nah itu ya memang kita itu ya. Terakhir teman-teman saya usul nanti kemudian ketika mengembangkan yang proyek tadi itu anak-anak belajar tidak hanya disiplinnya tapi juga synthesizing mind ya. Bagaimana kita punya pola pikir menggabungkan ini mesin digabung dengan psikologi digabung ini.
Sehingga muncullah kemudian kreativitas dan seterusnya itu sampai pada ada etika. Nanti mungkin Pak Adi bisa lebih baik bagaimana etika bisnis. Yang saya baca ternyata kejujuran tanggung jawab itu barang pokok di bisnis katanya. Kalau begitu kita nggak jujur, orang lain nggak akan mau berpartner dengan kita, gitu kan? Nah, seterusnya itu. Saya kira itu Bu Dekan yang akan saya bagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Muklas atas pemaparan materi tentang menyiapkan kurikulum pendidikan vokasi. Nah, Bapak Ibu yang saya 3 pembicara sudah memaparkan materinya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan untuk menyampaikan dan ditujukan kepada pembicara kedua, ketiga, atau keempat. Kedua itu Pak Kamaludin, ketiga Pak Adi, dan keempat adalah Prof. Muklas. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih, saya jawab dulu ya yang pertanyaan ini. Sudah ada pertanyaan untuk pertanyaan kesiapan apa saja Kadin Provinsi Jawa Timur dalam memfasilitasi peserta didik pendidikan vokasi baik tingkat menengah dan pendidikan tinggi. Jadi perlu saya jawab juga ini pertanyaan karena buat saya juga penting. Jadi Kadin Jawa Timur ini yang seperti yang tadi saya katakan bahwa mempunyai program kerjasama antara BKSP Jawa Timur, Kadin Jawa Timur, dan Kadin Jerman, ya Kadir Pak Busi dan teman-teman, mempunyai program yang setiap setahun itu 3 kali atau 4 kali, dari 3 kali sosialisasi tentang manfaat pendidikan vokasi sistem ganda buat industri maupun di dunia pendidikan. Yang kedua, tentunya setelah sosialisasi kami langsung mengadakan pelatih tempat kerja juga yang sudah saya katakan itu, di mana dalam pelatihan tempat kerja itu biasanya kita hanya membatasi peserta itu hanya paling banyak 30 orang. 30 orang itu separuh dari industri, separuh dari dunia pendidikan, bisa SMK maupun perguruan tinggi. Jadi sekalian dalam pelatihan itu kan lamanya lamanya 6 hari sampai 7 hari, yang hari terakhir adalah ujian. Nah, tentu saja dalam pertemuan itu sekaligus dunia dan dunia pendidikan itu sekaligus match untuk membuat kurikulum bersama. Sehingga dalam pelatihan ini bisa langsung ketemu dengan mitra sekalian buat kurikulum untuk bagaimana dunia pendidikan ngajari industri untuk bisa jadi pengajar, karena di ilmu ngajar di industri nah ada. Jadi selama seminggu itu sudah klop mestinya, dunia industri ada, dunia pendidikan aja, bisa tidak sekedar link aja tapi langsung. Persoalannya seharusnya pelatih atau pelatihan tempat kerja seperti ini harus sebanyak mungkin dilakukan, khususnya yang di Jawa Timur ya. Hambatannya kenapa Kadin Jawa Timur tidak bisa banyak sekali melakukan pelatihan tempat kerja, karena terus terang untuk acara pelatihan itu tentunya yang melatih juga diperlukan master trainer yang standar. Punya satu, dan biasanya Pak Busi
secara pertama, dan Pak Reza sama Pak Gusi ini keliling terus di mitra-mitra yang lain, sehingga waktunya sangat terbatas. Jadi harapan saya ke depan supaya ini lebih masif tentang menyiapkan pelatih tempat kerja di industri, sehingga harapannya nanti ketika ada teman-teman yang prakrin atau magang di industri sudah sesuai dengan apa yang kita berikan di materi pelatihannya, tidak sekedar seperti yang dikatakan Pak Kamal foto-foto buat kopi. Harapan saya nantinya muncullah master trainer untuk yang ngisi pelatihan-pelatih tempat kerja itu, sehingga di Timur akan bisa lebih banyak sekali secara kita tidak sepenuhnya. Ini yang kami bisa sampaikan terkait dengan pertanyaan yang itu. Terus terkait dengan ada pertanyaan lagi, di Jerman peran dan fungsi Kadin sangat besar. Memang di Jerman sangat begitu besarnya peran dan fungsi Kadin, terutama kan ke Kadin. Memang Kadin di Jerman yang pernah saya sempat kunjungi di IAKTR itu memang mempunyai sumber daya manusia yang begitu maju dibanding Kadin di Indonesia bisa seperti itu. Untuk bisa seperti itu, di samping harus menyiapkan sumber daya manusia, tentunya yang lebih penting juga bagaimana pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota kabupaten bisa memahami bahwa peran Kadin itu untuk perekonomian ini adalah sangat penting. Indonesia pula yang juga perlu kita sosialisasikan, kita disampaikan kepada baik pemerintah kota kabupaten. Saya kira dari saya itu dulu karena pertanyaannya masih sampai di situ ya. Terima kasih Bu moderator, monggo dilanjut.